Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalani, NIM 20110618886. Saya dari kelas D11 program studi PGSD. Nah, di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian saya yang berjudul meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika dengan menggunakan pembelajaran contextual teaching and learning di kelas 4 STN 6 Salimbau. Nah, di sini di bab satunya ada pendahuluan. Di pendahuluan di sini ada latar belakang. Nah, di latar belakang, pendidikan adalah suatu kegiatan yang direncanakan untuk mengoptimalkan perkembangan potensi, kecakapan dan karakteristik pribadi siswa. Nah, tujuan pendidikan ini biasanya untuk kepentingan siswa. Nah, berdasarkan latar belakang tadi, peneliti ini beranggapan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, timbul dorongan untuk melakukan penelitian pada pembelajaran matematika dengan judul meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran contextual teaching and learning di kelas 4 STN 6 Salimbau. Nah, di sini fokus penelitian meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran contextual teaching and learning di kelas 4 STN 6 Salimbau. Nah, di pertanyaan penelitian. Nah, di pertanyaan penelitian di sini terbagi menjadi dua, yaitu pertanyaan penelitian umum dan pertanyaan penelitian khusus. Nah, pertanyaan penelitian umum di sini, bagaimana meningkatkan hasil belajar kognitif siswa pada mata pelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran contextual teaching and learning di kelas 4 STN 6 Salimbau. Nah, di pertanyaan penelitian khusus ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, bagaimana penerapan model contextual teaching and learning pada mata pelajaran matematika di kelas 4 STN Salimbau. Yang kedua, apakah terdapat peningkatan hasil belajar siswa setelah menggunakan model pembelajaran contextual teaching and learning pada mata pelajaran matematika di kelas 4 STN 6 Salimbau. Dan yang ketiga, bagaimana respon siswa terhadap model contextual teaching and learning pada mata pelajaran matematika di kelas 4 STN 6 Salimbau. Nah, di tujuan penelitian. Di tujuan penelitian di sini ada tujuan penelitian umum dan tujuan penelitian khusus. Nah, di tujuan penelitian umum di sini untuk mengetahui apakah ada peningkatan terhadap hasil belajar siswa setelah menggunakan model pembelajaran contextual teaching and learning di kelas 4 STN 6 Salimbau. Nah, tujuan khusus di sini ada tiga. Yang pertama, mendeskripsikan penerapan model contextual teaching and learning pada mata pelajaran matematika di kelas 4 STN 6 untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua, mengetahui berapa besar peningkatan hasil belajar siswa setelah menggunakan model pembelajaran contextual teaching and learning pada mata pelajaran matematika di kelas 4 STN 6 Salimbau. Dan yang ketiga itu mendeskripsikan respon siswa setelah diterapkannya model contextual teaching and learning pada mata pelajaran matematika di kelas 4 STN 6 Salimbau. Nah, di sini manfaat penelitiannya di sini ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nah, manfaat teoritis di sini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran yang berharga bagi pengembangan model pembelajaran serta bahan pembanding peneliti yang lain, khususnya semua pihak yang berkecampungan di dunia pendidikan dalam memilih strategi pembelajaran matematika. Nah, manfaat praktis di sini ada bagi peneliti, bagi guru, bagi siswa, dan bagi sekolah. Bagi peneliti diharapkan dapat menjadi suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menambah wawasan. Selain itu juga peneliti juga dapat mendapat pengalaman baru tentang penggunaan pendekatan pembelajaran kontekstual untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Bagi guru dapat memperbaiki proses belajar mengajar dalam pembelajaran matematika khususnya pada materi bilangan pecahan. Bagi siswa
diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa khususnya pada mata pelajaran matematika, materi tentang bilangan pecahan. Nah, selanjutnya bagi sekolah diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan acuan untuk meningkatkan proses pembelajaran khususnya pada mata pelajaran matematika. Nah, definisi istilah. Nah, di definisi istilah di sini pertama itu ada hasil belajar. Nah, apa sih pengertian hasil belajar itu? Nah, hasil belajar adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik sebagai hasil kegiatan belajar. Nah, selanjutnya itu pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pada materi bilangan pecahan. Nah, selanjutnya model contextual teaching and learning. Contextual teaching and learning ini merupakan suatu konsep belajar di mana guru menghadirkan situasi dunia nyata siswa ke dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke bab 2. Itu landasan teori. Nah, di landasan teori di sini ada pengertian hasil belajar. Yang pertama itu kita harus tahu apa sih belajar itu. Nah, menurut Sujana dalam Effendi 2021 halaman 11 mendapat bahwa belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seorang. Nah, perubahan hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuan, pemahaman sikap, dan tingkah lakunya, keterampilannya, kecakapan, dan kemampuannya suatu daya rekreasinya. Jadi, bahwa belajar ini adalah suatu kegiatan sadar yang dilakukan oleh seseorang dan merupakan suatu proses, bukan hasil ataupun tujuan, melainkan suatu perubahan dalam diri seseorang. Perubahan tersebut terjadi secara keseluruhan meliputi perubahan pengetahuan, perilaku, keterampilan, dan kemampuan. Nah, selanjutnya kita mengetahui tentang pengertian belajar. Nah, pengertian hasil belajar di sini adalah perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek efektif, kognitif, psikomotorik sebagai hasil dan kegiatan belajar. Nah, jadi maksudnya bahwa hasil belajar ini adalah suatu yang diperoleh siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran mencakup tingkat pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan materi yang telah diberikan oleh guru. Hasil belajar salah satu indikatornya mencapai tujuan pembelajaran di dalam kelas. Nilai hasil belajar siswa dapat dilakukan melalui kegiatan evaluasi dan tujuan untuk mengetahui kecakapan dan pemahaman siswa. Nah, di sini ada dua faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu faktor intern atau faktor dari dalam individu dan faktor ekstern dari luar individu. Nah, faktor intern di sini yang pertama itu faktor jasmania seperti faktor kesehatan dan cacat tubuh. Faktor yang kedua faktor psikologis meliputi faktor inteligensi, perhatian minat, bakat motif, dan kematangan dan kesiapan. Dan yang ketiga itu faktor kelelahan meliputi kelelahan jasmani dan rohani. Nah, faktor yang kedua itu faktor ekstern, faktor dari luar individu. Yang pertama itu faktor keluarga, dua faktor sekolah, dan faktor yang ketiga faktor masyarakat. Nah, faktor keluarga ini seperti cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan. Nah, faktor sekolah di sini meliputi metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pengajar, waktu sekolah, standar pengajaran di atas ukuran, keadaan gedung, metode belajar dan
tugas rumah. Nah, itu faktor masyarakat seperti kegiatan siswa dalam masyarakat, media massa, teman bergaul, serta kehidupan masyarakat. Nah, selanjutnya pembelajaran matematika. Nah, di sini menurut Sejedi dalam Sari 2017 halaman 37, hakikat matematika adalah memiliki objek tujuan abstrak atau tumpu pada kesepakatan dan pola pikir induktif. Matematika merupakan salah satu komponen dari serangkaian mata pelajaran yang mempunyai peranan perhitungan dalam pendidikan. Matematika di sekolah dasar diajarkan secara bertahap, yaitu mulai dari konsep-konsep yang sederhana menuju konsep yang lebih sulit. Selain itu, pembelajaran matematika dimulai dari yang konkret dan akhirnya kepada konsep yang abstrak. Pembelajaran matematika akan lebih bermakna dan menarik bagi siswa jika guru dapat menghadirkan masalah kontekstual, yaitu masalah-masalah yang sudah dikenal dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Adapun tujuan pembelajaran matematika adalah menuntut siswa agar dapat memahami konsep matematika menggunakan pembelajaran matematika, memecahkan masalah, mengkomunikasikan gagasan, memiliki sikap menghargai terhadap penggunaan matematika. Nah, di sini ada langkah-langkah pembelajaran matematika di sekolah dasar. Yang pertama itu penanaman konsep dasar, yang kedua pemahaman konsep, dan yang ketiga itu pembinaan keterampilan. Nah, selanjutnya kita lanjut ke model pembelajaran contextual teaching and learning. Nah, pengertian model pembelajaran contextual teaching and learning merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi pembelajaran yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dididiknya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini komponen contextual teaching and learning di sini ada 7. Yang pertama itu konstruktivisme, kedua bertanya, yang ketiga menemukan, yang keempat masyarakat belajar, yang kelima pemodelan, yang keenam refleksi, dan yang ketujuh itu penilaian sebenarnya. Nah, di sini langkah-langkah pembelajaran CTL di sini ada yang pertama kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Nah, kelebihan model pembelajaran contextual teaching and learning. Yang pertama itu pembelajaran menjadi lebih bermakna dan real, artinya siswa dituntut untuk menangkap hubungan antara pengalaman belajar sekolah dengan kehidupan sehari-hari atau dunia nyata siswa. Yang kedua, pembelajaran lebih produktif dan mampu menimbulkan penguatan konsep kepada siswa karena pembelajaran contextual teaching and learning ini mengatur aliran konstruktivisme, di mana seorang siswa dituntut untuk menemukan pengetahuannya sendiri. Nah, di balik kelebihannya pasti ada kekurangannya. Yang kekurangan pembelajaran contextual teaching and learning ini, yang pertama itu diperlukan waktu yang cukup lama. Kedua, jika guru tidak mengendalikan kelas maka dapat menciptakan situasi yang lebih kondusif. Dan ketiga, guru lebih intensif dalam membimbing karena dalam model pembelajaran contextual teaching and learning ini guru tidak lagi berperan sebagai pusat informasi. Tugas guru adalah mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja sama untuk menemukan pengetahuan dan keterampilan yang baru siswa. Selanjutnya itu pembelajaran materi bilangan pecahan menggunakan model pembelajaran contextual teaching and learning. Proses pembelajaran yang akan dilaksanakan pada awal pembelajaran adalah dengan guru bertanya, apakah kalian pernah
membelah kue sebelumnya. Jadi berapa bagian kue yang kalian belah dan apakah kue tersebut kalian bagi pada teman? Setelah mengaitkan materi dengan pertanyaan, guru melakukan persepsi sebagai penggalian pengetahuan awal siswa terhadap materi yang akan diajarkan. Selanjutnya itu kajian penelitian yang relevan. Di sini yang pertama itu Jamalia 2018 dalam penelitian yang berjudul Model CTL untuk meningkatkan hasil belajar siswa matematika di kelas 4 SDN di kelas 5 SDN 9 Kedemangan. Yang kedua, Vini Setio Wardani DKK 2020 dengan judul Peningkatan hasil belajar siswa melalui model contextual teaching and learning di sekolah dasar. Dan yang ketiga, Kirana Cihtia Dewi 2019 dengan judul Meningkatkan hasil belajar matematika pada materi operasi hitung penjumlahan pecahan dengan pendekatan contextual teaching and learning. Selanjutnya itu kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir di sini pertama kondisi saat ini yang pertama itu proses pembelajaran pasif, kedua pembelajaran monoton, metode yang digunakan masih konvensional, keempat nilai matematika yang sudah masih rendah, selanjutnya watak guru yang mengajar masih terlalu keras, media, dan yang terakhir itu media pembelajaran jarang digunakan. Nah, tindakan yang harus dilakukan itu penjelasan model pembelajaran contextual teaching and learning atau CTL, pelatihan model pembelajaran contextual teaching and learning, dan yang terakhir itu simulasi model pembelajaran contextual teaching and learning. Nah, tujuan hasil di sini guru mampu melaksanakan model pembelajaran CTL. Selanjutnya hasil belajar siswa meningkat dengan model pembelajaran CTL dan siswa memahami pembelajaran yang disampaikan. Nah, hipotesis tindakan di sini itu meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran contextual teaching and learning. Nah, kita lanjut ke bab 3 itu metode penelitian. Nah, pendekatan penelitian yang saya gunakan di sini yaitu pendekatan penelitian kualitatif. Selanjutnya metode dan bentuk penelitian. Metode dan bentuk penelitian yang saya gunakan di sini metode penelitian itu metode kualitatif. Metode kualitatif ini metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti ini adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dan generalisasi. Nah, bentuk penelitian di sini saya gunakan itu bentuk PTK atau penelitian tindakan kelas. Nah, model tindakan kelas yang digunakan dalam penelitian itu model Kurt-Lewin. Nah, penelitian tindakan kelas model Kurt-Lewin ini memiliki 4 tahap dalam suatu siklus, terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Selanjutnya lokasi penelitian ini yaitu pada kelas 4 SD 6 Selimbau, sekolah yang terletak di Desa Dalam, Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Indonesia. Nah, data dan sumber data penelitian. Data penelitian di sini data dalam penelitian ini berupa hasil pengamatan, catatan lapangan, lembar observasi, dan dokumentasi dari setiap tindakan perbaikan dalam pembelajaran matematika. Dalam tersebut berkaitan dengan perencanaan pelaksanaan hasil pembelajaran berupa informasi. Yang pertama,
pelaksanaan pembelajaran yang dihubungkan dengan perilaku guru dan siswa yang meliputi interaksi dan proses pembelajaran antara guru dan siswa dengan siswa yang lainnya dalam pembelajaran. Selanjutnya evaluasi pembelajaran, dan yang ketiga itu perencanaan saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Nah, sumber data penelitian di sini ada sumber data primer dan sumber data sekunder. Nah, sumber data primer di sini yaitu seluruh siswa kelas 4 STN 6 Selimbau yang berjumlah 21 siswa yang terdiri dari 10 orang siswa laki-laki dan 11 orang siswa perempuan. Nah, sumber data sekunder di sini data secara tidak langsung, data yang diperoleh dari data yang sudah ada mempunyai hubungan dengan masalah yang di sumber data sekunder dalam penelitian ini, yaitu hasil lomba observasi siswa pada pembelajaran matematika, yang kedua angket kuesioner, tiga lembar tes siswa pada proses pembelajaran, dan keempat dokumentasi. Dan selanjutnya itu teknik dan pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data suatu penelitian. Nah, teknik pengumpulan data di langkah yang paling strategis dalam penelitian. Nah, di sini ada teknik observasi langsung, teknik pengukuran, teknik komunikasi tidak langsung, teknik dokumentasi. Nah, selanjutnya alat pengumpulan data. Ada alat lembar observasi, lembar tes, lembar angket atau angket kuesioner, dan dokumentasi. Nah, selanjutnya keabsahan data. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Nah, menurut Sugiono 2015 halaman 273, triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan kata berbagai unsur dengan berbagai cara, berbagai waktu. Nah, keabsahan data yang di penelitian ini digunakan dalam penelitian adalah triangulasi teknik. Nah, triangulasi teknik ini untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek dan kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Nah, di sini selanjutnya itu teknik analisis data. Nah, teknik dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat memperdata data langsung dan setelah sesuai dengan pengumpulan data dalam periode tertentu. Nah, teknik analisis data dalam penelitian itu teknik analisis data model Melis and Hurben. Nah, model Melis and Hurben mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga dinyatakan sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih.